Sepasang arkeolog yang bernama Li Feng dan Ji Hong bersama timnya pergi ke pegunungan untuk mencari artefak kuno. Di dalam gua, Li Feng berhasil menemukan kuil yang dikelilingi oleh patung kepala ular. Ji Hong kemudian menemukan cincin aneh di salah satu patung ular. Saat cincin itu diputar, tiba-tiba semua patung ular yang ada di sana bergerak. Dari atas muncul patung naga Zu. Seorang fotografer segera memanjat patung naga Zu untuk memotretnya. Dia melihat ada sesuatu yang menutupi mata kiri naga. Ternyata itu adalah cermin Kunlun yang selama ini mereka cari. Ji Hong berteriak melarang kameramen menatap cermin itu. Namun sang kameramen tetap menatapnya. Dari dalam cermin muncul api berwarna biru yang membakar tubuh kameramen. Li Feng mencoba menolong, namun patung naga Zu menyemburkan api. Tiba-tiba patung-patung ular yang ada di sana hidup. Semua orang pun panik. Ular-ular raksasa itu mengepung mereka. Di saat hendak kabur, Ji Hong teringat dengan cermin yang barusan. Ji Hong akhirnya kembali untuk mengambil cermin itu. Li Feng kemudian menyusulnya. Setelah berhasil mengambil cermin, Li Feng yang merasa tidak mungkin selamat melempar cermin itu kepada anak buahnya yang bernama Jiang Guo. Namun Jiang Guo gagal menangkap cermin itu. Cermin itu pun terjatuh. Jiang Guo kemudian kabur dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kejadian ini. Akibat insiden itu, Li Feng dan Ji Hong dianggap sebagai pembunuh yang bertanggung jawab atas kematian semua krunya. Anak Li Feng dan Ji Hong yang bernama Li Xiang pun terkena imbasnya. Dia dikucilkan dari masyarakat karena kesalahan orang tuanya. Singkat cerita, Li Xiang yang sudah dewasa ingin membuktikan kalau orang tuanya bukan pembunuh. Dia mencari informasi mengenai ekspedisi terakhir orang tuanya kepada Jiang Guo yang saat ini tinggal di rumah sakit jiwa. Jiang Guo melarang Li Xiang mencari cermin Kunlun karena itu adalah benda yang terkutuk. Tiba-tiba perawat datang bersama polisi. Mereka ingin menangkap Li Xiang dan temannya, Yu, yang masuk tanpa izin. Yu mencoba untuk menahan polisi itu. Sementara Li Xiang masih mencoba menginterogasi Jiang Guo. Mereka berdua pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Beberapa saat kemudian, Li Xiang dan Yu dibebaskan oleh teman wanita mereka yang bernama Lu Yao. Di sini, Li Xiang memberitahu kalau menurutnya cermin Kunlun pasti jatuh di sungai yang ada di desa dekat Sungai Qian. Li Xiang dan Yu berencana pergi ke tempat itu. Li Xiang mengajak Lu Yao untuk ikut. Sebagai tanda terima kasih, nanti malam Li Xiang akan mentraktir Lu Yao dan Yu makan malam. Malam harinya, Li Xiang, Yu, dan Lu Yao makan bersama. Di saat Lu Yao sedang sibuk berbenah-benah, Yu menyuruh Li Xiang untuk jujur mengenai perasaannya kepada Lu Yao. Yu tahu kalau Lu Yao selama ini juga menyukai Li Xiang. Namun Li Xiang ragu-ragu karena dia merasa mereka bertiga adalah sahabat sejak kecil. Di dalam rumah, di saat Lu Yao membereskan surat-surat, dia menemukan sebuah surat dari desa Wuxi. Setelah diperiksa, ternyata desa Wuxi adalah desa yang terletak di dekat Sungai Qian. Li Xiang langsung membuka surat itu. Di dalamnya ada foto cermin Kunlun dan tim penelitian orang tuanya. Si pengirim mengatakan kalau cermin itu mungkin begitu penting bagi Li Feng dan Ji Hong. Si pengirim meminta ahli warisnya untuk mengambil cermin itu di desa Wuxi. Selama ini Li Xiang dikucilkan oleh masyarakat karena mereka menganggap orang tua Li Xiang telah membunuh anggota tim ekspedisinya. Jika Li Xiang bisa menemukan cermin Kunlun dan saksi mata, maka orang tuanya akan bebas dari semua tuduhan. Di sini, Yu bertekad akan membantu Li Xiang dalam mencari cermin itu. Tiba-tiba Yu disuruh oleh ibunya untuk masuk, karena ibu Yu tidak suka dengan Li Xiang yang dituduh anak pembunuh. Li Xiang kemudian meminta tolong Lu Yao membeli tiket untuk pergi ke desa Wuxi. Di sini, Lu Yao yang sudah tidak tahan lagi bertanya apakah Li Xiang menyukainya. Namun Li Xiang diam saja tidak bisa menjawab. Lu Yao yang kesal pun tidak akan ikut-ikut urusan Li Xiang lagi. Keesokan harinya, Li Xiang dan Yu pergi menggunakan bis menuju desa Wuxi. Malam harinya mereka pun tiba di desa Wuxi. Desa itu sangatlah sepi. Li Xiang dan Yu pun memutuskan untuk berkeliling. Menurut informasi, dahulu desa Wuxi selalu dilanda banjir. Namun setelah ekspedisi terakhir orang tua Li Xiang, desa itu tidak lagi kebanjiran. Li Xiang pun menganggap kalau cermin Kunlun telah melindungi desa itu dari bencana banjir. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kuil yang ada di desa itu. Di sana mereka melihat sebuah kotak yang ditutupi kain merah. Setelah dibuka, ternyata ada cermin Kunlun di dalamnya. Li Xiang berniat mengambil cermin itu, namun Yu melarangnya. Yu merasa mereka harus meminta izin terlebih dahulu. Karena dipercaya cermin itu bisa menghubungkan dunia gaib dan alam manusia, Li Xiang lalu mengusap cermin itu. Mereka lalu mendengar suara aneh. Tiba-tiba datang warga desa yang marah. Mereka menganggap Li Xiang dan Yu hendak mencuri cermin Kunlun. Li Xiang dan Yu pun berusaha untuk kabur. Dengan susah payah, Li Xiang dan Yu kabur ke dalam hutan. Namun para warga desa masih mengejar mereka. Di saat mereka berdua terkepung, tiba-tiba Lu Yao datang menggunakan mobil. Li Xiang dan Yu pun langsung masuk ke dalam mobil. Lu Yao langsung menginjak gas, namun mobilnya malah menabrak sebuah pohon.
Di saat Lu Yao berusaha menghidupkan mobilnya kembali, warga desa mengepung mobil itu. Setelah mobil berhasil dihidupkan, Lu Yao kembali menginjak gas. Namun banyak warga desa yang menghadang di depan. Lu Yao pun banting setir dan masuk ke dalam jurang. Tiba-tiba cermin yang mereka bawa bersinar. Beberapa saat kemudian, Li Xiang, Lu Yao, dan Yu terbangun di tempat yang aneh. Mereka juga baik-baik saja, padahal baru saja mereka terjatuh ke dalam jurang. Yu kemudian memberitahu kalau cerminnya hilang. Tiba-tiba mobil yang mereka naiki meluncur ke bawah. Li Xiang kemudian menyalahkan Yu yang tidak bisa menjaga cermin. Li Xiang bertanya kenapa Lu Yao datang, bukannya dia tidak ingin ikut campur lagi. Lu Yao menjawab kalau dia datang bukan karena Li Xiang, namun demi mengembalikan nama baik orang tua Li Xiang. Di sini Yu berkata kalau dia akan membantu menemukan cermin yang hilang apapun yang terjadi. Di saat Li Xiang akan menyalakan rokok, tiba-tiba dari belakang muncul seekor ular besar. Ular itu mendorong mobil hingga terguling. Li Xiang langsung keluar dari dalam mobil. Di saat ular itu akan menyerang Li Xiang, dua pendekar datang menyelamatkannya. Mereka berdua bernama Lei Li dan Feng Xing. Ular itu lalu menendang Lei Li hingga membentur tiang batu, sementara Feng Xing diserang sisik ular hingga terpental. Di saat ular itu berniat menyerang Feng Xing, pendekar bernama Bai Ling datang menyelamatkannya. Lei Li dan Feng Xing mengeluarkan energi Qi untuk menghalangi ular kabur. Bai Ling lalu menusuk ular dengan tombaknya. Ular itu kemudian berubah menjadi sosok wanita yang bernama Hong Yang. Sebelum mati, Hong Yang mengatakan kalau sebentar lagi mereka semua akan mati. Bai Ling kemudian memperkenalkan dirinya dan kedua rekannya kepada Li Xiang dan yang lain. Mereka adalah murid dari Master Jing Hai. Lei Li dan Feng Xing kemudian menghancurkan semua benda milik Li Xiang dan teman-temannya, karena benda-benda itu bisa membuat naga api melacak lokasi keberadaan mereka. Lu Yao pun merasa kalau mereka bertiga sudah memasuki dunia gaib. Li Xiang dan dua temannya tidak terluka meskipun mereka sudah jatuh ke jurang. Itu artinya mereka memang memasuki dunia gaib. Bai Ling lalu berkata kalau cermin Kunlun lah yang membuat mereka masuk ke dalam alam ini. Bai Ling menjelaskan kalau dia diperintahkan oleh Master Jing Hai untuk menjemput Li Xiang dan teman-temannya. Bai Ling kemudian menciptakan portal menuju suatu tempat dengan menggunakan energi Qi. Qi adalah kekuatan dari dalam tubuh manusia. Semua hal di tempat ini terbuat dari energi Qi. Portal itu menuju desa Kunkyu. Bai Ling bercerita, dahulu hiduplah para dewa. Hingga suatu hari muncul makhluk jahat yang bernama Naga Shu yang menganggap dirinya adalah dewa terkuat. Naga Shu membuat keonaran di alam ini. Saat ini, Naga Shu terkurung di istana Chunyang. Dia tidak akan bisa keluar tanpa bantuan cermin Kunlun. Sementara itu di tempat yang tadi, muncul sosok misterius. Dia adalah naga api, anak dari Naga Shu. Naga api mengambil rokok milik Li Xiang. Dengan bantuan putung rokok itu, dia bisa melacak lokasi keberadaan Li Xiang saat ini. Naga api kemudian menghidupkan kembali Hong Yang. Di desa Kunkyu, Bai Ling membawa Li Xiang dan teman-temannya ke kuil Master Jing Hai. Li Xiang dan yang lain pun terkejut melihat penampakan Master Jing Hai yang sudah menjadi mumi. Lei Li memberitahu kalau Master Jing Hai sudah menjadi roh. Dahulu kala, Master Jing Hai meminjam kekuatan dewa kuno untuk mencongkel mata kanan Naga Shu yang merupakan cermin Kunlun. Hal itu berhasil membuat Naga Shu dalam keadaan tidur abadi. Namun mata kanan Naga Shu yang merupakan cermin Kunlun itu menghilang entah kemana. Bai Ling mengatakan jika Li Xiang ingin mengetahui di mana letak cermin itu berada, maka dia bisa menanyakannya kepada roh Master Jing Hai di dalam kuil. Bai Ling lalu mengeluarkan tenaga Qi mereka untuk membuka pintu kuil itu. Li Xiang, Yu, dan Lu Yao kemudian masuk ke dalam kuil. Di dalam, mereka melihat satu buah patung besar yang dirantai. Setelah pintu ditutup kembali, tiba-tiba patung besar itu bergerak. Li Xiang dan yang lain pun panik. Yu bertanya kepada patung itu, siapa tahu patung itu mengetahui di mana letak cermin berada. Namun patung itu malah memukul Yu. Patung itu mengamuk tak karuan. Li Xiang ingin menolong Lu Yao, namun dia terkena pukulan palu. Giliran Lu Yao mencoba menolong Li Xiang, namun patung itu memukulnya hingga terlempar. Dari belakang, Yu yang sudah bangkit mengambil palu kecil dan menyerang patung. Namun patung itu langsung melempar Yu. Li Xiang lalu mengambil tongkat besi. Li Xiang menusuk kepala patung itu hingga putus. Namun patung itu hidup kembali menggunakan kepala lain. Di luar, Bai Ling melihat dupa yang masih menyala. Itu artinya Li Xiang dan yang lain masih hidup. Jika Li Xiang dan teman-temannya bisa mendapatkan kekuatan Qi dari Master Jing Hai, itu artinya mereka bertiga adalah benar-benar pahlawan yang diramalkan akan membantu desa ini. Di dalam, Li Xiang, Yu, dan Lu Yao berusaha melawan patung. Namun patung itu benar-benar kuat. Lu Yao pun pingsan. Sedangkan Yu tidak berdaya karena terus-terusan diserang patung. Sementara Li Xiang juga tidak bisa apa-apa. Sayup-sayup, Li Xiang mendengar suara yang mengatakan kalau dua sahabatnya ini akan mati akibat kesalahan Li Xiang. Patung raksasa lalu membanting Li Xiang dan kemudian mengarahkan palunya.
Tiba-tiba, Lu Yao dengan mudah bisa menahan palu raksasa itu. Lu Yao juga berhasil menghancurkan patung itu hingga berkeping-keping. Lu Yao mendapatkan kekuatan Qi dari Master Qinghai. Secara ajaib, Yu mengumpulkan keping patung itu menjadi bola. Ternyata, Yu juga mendapatkan kekuatan Qi. Kepingan-kepingan patung itu lalu berkumpul kembali dan berkata kalau Nagasu sudah menemukan lokasi tempat ini. Sepertinya petaka yang diramalkan akan segera terjadi. Tiba-tiba muncul sosok pria tua. Itu adalah roh Master Qinghai. Qinghai mengatakan dahulu dia pernah membuat ramalan yang berbunyi akan muncul kekuatan ajaib di saat petaka terjadi. Kekuatan itu akan membantu menyelamatkan desa Kunkyu. Kekuatan ajaib itu adalah Li Xiang, Yu, dan Lu Yao. Qinghai meminta Li Xiang dan teman-temannya membantu kota Kunkyu dari ancaman Nagasu. Namun ternyata Li Xiang menolaknya karena dia datang ke sini untuk mencari cermin Kunlun agar mereka bisa kembali pulang. Melihat tingkah Li Xiang yang egois, Master Qinghai teringat dengan adik seperguruannya karena mereka berdua mirip. Qinghai bercerita, selama ribuan tahun, dia dan penduduk kota Kunkyu bertempur melawan Nagasu. Qinghai menyalahkan adik seperguruannya yang membawa kabur cermin Kunlun. Li Xiang pun tertarik mendengar Qinghai menyebut cermin Kunlun ada pada adik seperguruannya. Li Xiang kemudian menawarkan kesepakatan kepada Qinghai. Mereka akan membantu kota Kunkyu asalkan mereka diberitahu di mana letak cermin Kunlun berada. Master Qinghai pun memberitahu kalau saat ini adik seperguruannya tinggal di balik rawa petir. Li Xiang, Yu, dan Lu Yao kemudian keluar. Semua penduduk Kunkyu merasa senang karena Li Xiang dan teman-temannya berhasil mendapatkan kekuatan Qi. Itu artinya mereka bisa membantu warga kota mengalahkan Nagasu. Namun Li Xiang berbohong. Dia mengatakan kalau Master Qinghai tidak menyuruh mereka bertiga melindungi kota Kunkyu, melainkan menyuruh Bailing untuk mengantar Li Xiang dan teman-temannya itu pergi ke rawa petir untuk mengambil cermin Kunlun. Mendengar hal ini, semua penduduk kota pun tidak percaya. Master Qinghai tidak mungkin berkata seperti itu. Bailing pun menengahi. Dia percaya apapun yang dikatakan oleh Master Qinghai. Bailing lalu menyuruh Li Xiang dan teman-temannya untuk bersiap-siap. Mereka akan diantarkan menuju rawa petir. Di tempat lain, naga api dan Hongyang berusaha menghancurkan perisai yang melindungi kota Kunkyu. Di dalam kota, Yu bertanya kenapa Li Xiang membohongi penduduk kota. Li Xiang menjawab kalau dia tidak ingin dua temannya ini celaka. Namun Yu sendiri malah tidak ingin pergi. Dia ingin melindungi kota ini. Qinghai memberikan kekuatan Qi kepada mereka agar mereka bisa melindungi kota. Li Xiang pun berkata kalau semua yang terjadi saat ini hanyalah mimpi dan mimpi ini akan segera berakhir. Namun Yu bersikeras tetap ingin menolong penduduk kota. Li Xiang pun meminta pendapat Lu Yao. Lu Yao menyuruh Yu untuk mengikuti Li Xiang fokus mencari cermin. Bailing lalu menyuruh Feng Xing dan Lei Li mengantarkan Li Xiang dan teman-temannya menuju rawa petir. Mereka pun pergi menggunakan portal. Sementara itu, penduduk desa bersiap-siap menyambut kedatangan naga api dan Hongyang. Beberapa saat kemudian, naga api dan Hongyang berhasil memasuki kota Kunkyu. Bailing memerintahkan warga kota untuk menyerang. Terjadi pertarungan hebat antara warga kota Kunkyu melawan naga api dan Hongyang. Kekuatan Qi dari naga api sangatlah kuat sehingga bisa melempar beberapa orang sekaligus. Naga api dan Hongyang membantai semua warga kota Kunkyu. Di tempat lain, dari alam bawah sadar, Lu Yao menyaksikan penduduk kota yang sedang dibantai. Feng Xing memberitahu kalau kekuatan Qi di dalam tubuh Lu Yao memiliki hubungan dengan kekuatan Qi di dalam tubuh penduduk kota. Itulah sebabnya dia bisa melihat pembantaian ini. Ternyata Yu juga melihat hal yang sama. Feng Xing memberitahu untuk membangkitkan Nagasu, naga api harus memusnahkan semua kekuatan Qi dari desa Kunkyu. Jika Nagasu berhasil dibangkitkan, maka tempat ini akan mengalami petaka. Di istana Chunyang, tempat Nagasu tertidur, terdapat patung tangan-tangan berapi. Satu tangan menunjukkan kekuatan Qi dari satu warga kota. Di saat api di tangan itu lenyap, berarti orang itu telah meninggal. Di tempat lain, naga api berhasil membunuh Bailing, sehingga tidak ada yang tersisa lagi dari kota Kunkyu. Yu pun meminta Li Xiang untuk kembali ke kota, karena sebelumnya mereka sudah berjanji kepada Master Qinghai untuk melindungi kota. Mendengar hal ini, Lei Li akhirnya tahu kalau Li Xiang berbohong. Lei Li pun emosi. Li Xiang lalu berkata jujur, dia mengaku kalau dia tidak memiliki kekuatan Qi. Sampai saat ini dia belum bisa merasakannya. Setelah tahu kalau Li Xiang tidak memiliki kekuatan Qi, Feng Xing dan Lei Li pun menyebut kalau Li Xiang bukanlah pahlawan seperti yang diramalkan oleh Master Qinghai. Mereka berdua akan melanjutkan mengantar Li Xiang menuju rawa petir. Akhirnya, Li Xiang dan teman-temannya sampai juga di rawa petir. Di ujung rawa petir itu ada hutan Qing yang merupakan tempat kelahiran dewa kuno Fuqi. Kekuatan Dewa Fuqi membuat Nagasu tidak bisa memasuki hutan itu. Nanti ketika memasuki rawa petir, apapun yang terjadi, mereka tidak boleh berbalik. Jika berbalik, maka mereka akan disambar petir sampai mati.
Tiba-tiba dari belakang Hong Yang kemudian muncul. Mereka pun langsung bertarung melawan Hong Yang. Namun Hong Yang ternyata lebih kuat dari sebelumnya. Hong Yang kemudian berubah wujud menjadi ular raksasa. Saat akan menyerang Li Xiang, Lu Yao mendorong Li Xiang, namun hal itu membuat Lu Yao terlempar masuk ke dalam rawa petir. Feng Xing lalu menyuruh Yu dan Li Xiang untuk masuk ke dalam rawa petir. Mereka harus mempertahankan kekuatan Qi pemberian dari Master Qinghai. Feng Xing dan Lei Li bertarung melawan Hong Yang, sementara Li Xiang, Yu dan Lu Yao berlari di rawa petir. Setelah membunuh Feng Xing dan Lei Li, Hong Yang memasuki rawa petir mengincar Li Xiang dan kedua temannya. Yu langsung naik ke ranting pohon untuk melihat pergerakan Hong Yang. Dia memberikan arahan kepada Li Xiang dan Lu Yao agar selamat. Hong Yang kemudian mengipaskan ekornya untuk menyerang Yu. Yu pun terjatuh. Yu tidak sadar kalau dia sudah berbalik. Petir pun mulai menyambar. Hong Yang beberapa kali tersambar petir. Yu menyadari kalau kekuatan Qi yang dia miliki bisa melindungi teman-temannya dari sambaran petir. Yu menciptakan perisai untuk melindungi Li Xiang dan Lu Yao agar bisa keluar dari rawa petir. Li Xiang akhirnya berhasil melewati rawa petir. Namun di belakang, Hong Yang mengumpulkan tenaganya dan maju menyerang Lu Yao. Yu lalu menusuk kepala Hong Yang dengan pedangnya. Yu merasa dia harus berkorban sebagai pahlawan. Yu mengarahkan pedangnya ke langit. Petir kemudian menyambarnya, membuat Yu dan Hong Yang tewas hancur berkeping-keping. Li Xiang menganggap semuanya hanyalah mimpi dan akan segera berakhir. Dia yakin Yu masih menunggunya. Li Xiang kemudian mulai mencari cermin agar dia bisa kembali ke dunia nyata. Lu Yao kemudian berhasil menemukan cermin itu. Lu Yao mencoba menyadarkan Li Xiang kalau semua yang terjadi ini adalah nyata. Namun Li Xiang tetap tidak percaya. Kini Lu Yao tahu kenapa Li Xiang tidak mempunyai kekuatan Qi. Itu semua karena Li Xiang egois. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka seharusnya membantu kota Kunkyu, bukannya pergi ke rawa petir ini. Li Xiang kemudian meminta Lu Yao menggenggam tangannya, namun Lu Yao ragu. Tiba-tiba di rawa petir ada sosok yang mirip Li Xiang meminta tolong kepada Lu Yao. Lu Yao berniat menolongnya, namun Li Xiang yang ada di sampingnya melarangnya. Dia berkata kalau itu adalah sebuah jebakan. Lu Yao yang bingung kemudian bertanya, bagaimana perasaan Li Xiang kepadanya? Li Xiang yang ada di sampingnya hanya diam saja. Sementara Li Xiang yang ada di rawa menjawab kalau dia sangat mencintai Lu Yao. Mendengar hal itu, Lu Yao langsung turun ke dalam rawa menyelamatkan Li Xiang yang ada di sana. Ternyata Li Xiang yang ada di rawa adalah palsu. Dia adalah naga api yang menyamar. Li Xiang tidak bisa menolong Lu Yao karena naga api menahannya. Lu Yao pun akhirnya meninggal tersambar petir. Naga api tidak membunuh Li Xiang karena Li Xiang tidak mempunyai kekuatan Qi. Jika ingin diampuni, naga api menyuruh Li Xiang membawa cermin Kunlun ke istana Chunyang. Naga api itu kemudian pergi. Di dalam istana Chunyang tersisa satu api yang menyala. Itu berarti tersisa satu kekuatan Qi lagi, yaitu milik naga api itu sendiri. Naga api itu pun akhirnya bunuh diri untuk membangkitkan ayahnya, Naga Zhu. Singkat cerita, setelah siuman, Li Xiang melihat sosok orang tua yang ternyata adalah adik seperguruan Master Qinghai yang bernama Acong. Li Xiang menyalahkan Acong yang tidak menolongnya dan teman-temannya. Namun Acong malah balik menyalahkan Li Xiang yang memilih kabur ke rawa petir daripada menolong kota Kunkyu. Acong selama ini tidak percaya dengan ramalan pahlawan yang diramalkan oleh Qinghai. Acong lalu memberikan cermin Kunlun kepada Li Xiang dan menyuruhnya untuk kembali ke tempat dia berasal. Namun Acong mengatakan kalau Li Xiang juga bisa memilih untuk membantu teman-temannya dan kota Kunkyu dengan cara membunuh Naga Zhu. Semua itu adalah pilihan Li Xiang. Li Xiang pun ragu. Acong berkata kalau dia melihat di dalam mata Li Xiang kalau Li Xiang sama seperti dirinya yang memilih mengasingkan diri di rawa petir. Selama ini Acong hanya melihat lingkungan sekitar melalui cermin, sehingga membuat dirinya tidak memiliki rasa empati lagi. Mendengar hal ini, Li Xiang pun tidak mau menjalani kehidupan seperti itu. Li Xiang merasa bertanggung jawab atas kematian kedua sahabatnya. Jika tidak bisa bersama lagi dalam hidup, Li Xiang akan menyusul kedua sahabatnya di alam kematian. Li Xiang pun mengambil cermin Kunlun dan pergi menuju istana Chunyang. Acong mencoba melarangnya karena Li Xiang tidak mempunyai kekuatan Qi, namun Li Xiang tidak peduli karena dia sudah siap untuk mati. Sesampainya di istana Chunyang, Naga Zhu pun muncul menyambutnya. Dia berubah wujud menjadi manusia. Naga Zhu lalu meminta cermin yang dibawa oleh Li Xiang agar dia bisa keluar dari dalam penjara istana ini. Li Xiang bersedia menyerahkan cermin Kunlun dengan syarat Naga Zhu harus menghidupkan kembali orang-orang yang telah dibunuh. Naga Zhu pun menolaknya mentah-mentah karena itu artinya dia sendiri akan kembali terperangkap seperti sebelumnya. Di saat Li Xiang berniat pergi, Naga Zhu menyemburkan api ke arah Li Xiang. Li Xiang menggunakan cermin Kunlun untuk melindungi dirinya, membuat cermin itu hancur lebur. Naga Zhu pun marah. Tanpa cermin Kunlun, dia tidak akan bisa pergi meninggalkan istana Chunyang. Ternyata Li Xiang memang sengaja menghancurkan cermin agar Naga Zhu mendekam selamanya di dalam istana Chunyang. Naga Zhu yang marah langsung membunuh Li Xiang. Di rawa petir, tiba-tiba petir menggelegar.
Chong berlari mendekati sebuah kolam. Tiba-tiba, Li Xiang muncul dari dalam kolam itu. Ternyata, Li Xiang mendapatkan kekuatan Qi dari dewa kuno Fu Qi. Ternyata ujian Li Xiang untuk mendapatkan kekuatan Qi adalah di Istana Chunyang. Kekuatan Qi dari dewa kuno membuat Li Xiang akan bangkit lagi setelah dibunuh. Menyadari kekuatannya ini, Li Xiang pun kembali mendatangi Istana Chunyang lagi dan lagi. Dia tidak peduli harus mati berulang kali, dia akan berusaha membunuh naga Zu. Chong yang luluh pun akhirnya mengajari Li Xiang ilmu bela diri. Chong mengatakan kalau Li Xiang harus melepaskan segala ambisinya agar dia bisa mengeluarkan semua kekuatan Qi pemberian dewa kuno. Ribuan kali Li Xiang berusaha melawan naga Zu hingga usianya bertambah semakin tua. Walaupun naga Zu hidup abadi, namun Li Xiang yang semakin tua tidak pernah menyerah. Li Xiang kini sudah sangat tua, sementara Chong sudah meninggal. Dengan sisa-sisa tenaganya, Li Xiang menaiki tangga menuju Istana Chunyang. Dia tidak akan menyerah sampai berhasil mengalahkan naga Zu untuk menghidupkan kembali teman-temannya dan penduduk kota Kunkyu. Naga Zu pun tertawa melihat Li Xiang yang sudah tua. Naga Zu mulai menyerang. Secara mengejutkan, Li Xiang bisa menghindari serangan itu. Dengan tenang, Li Xiang membalas serangan naga Zu. Li Xiang lalu mengeluarkan kekuatan Qi untuk melawan serangan demi serangan. Hingga akhirnya, secara mengejutkan, Li Xiang berhasil mengalahkan naga Zu. Api-api di patung tangan pun kembali menyala. Itu artinya penduduk kota Kunkyu berhasil dihidupkan kembali. Li Xiang kemudian bertemu dengan sosok ayah ibunya. Li Xiang meminta ayah ibunya untuk ikut dengannya, namun ibunya menolak. Dia memberikan gelangnya kepada Li Xiang. Dia berkata kalau dia akan selalu menemani Li Xiang meskipun mereka tidak bersama lagi. Ji Hong menyuruh Li Xiang untuk kembali menemui kedua sahabatnya yang telah menunggunya. Tiba-tiba, Li Xiang terbangun di dalam mobil. Dia berhasil kembali ke dunia nyata. Para medis berdatangan untuk menyelamatkan Li Xiang dan teman-temannya yang terluka akibat mobil yang jatuh di jurang. Namun anehnya, Li Xiang melihat gelang yang diberikan ibunya ada di tangannya. Setelah kembali pulih, Li Xiang, Yu, dan Lu Yao menemui penulis surat. Dia adalah anak dari pemandu ekspedisi orang tua Li Xiang. Gadis itu berkata kalau dia tidak percaya cermin itu bisa menangkal kesialan. Daripada disembah oleh warga desa Wuxi, lebih baik cermin itu diberikan kepada orang yang tepat. Untuk itulah dia mengirim surat kepada Li Xiang. Gadis itu lalu memberikan sebuah kamera yang dulunya dipakai oleh orang tua Li Xiang. Dia juga berhasil membujuk warga desa Wuxi untuk mengizinkan Li Xiang meminjam cermin itu untuk sementara. Dan berakhirlah alur cerita film mistik lain ini guys.